Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Lagi-lagi di sini saya akan membuat roti, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya masukkan 100 ml susu cair dan minyak sayur. Dicampur ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk supaya gulanya larut. Dan kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh perisa susu. Jika teman-teman tidak punya boleh di skip ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan vernipan 1 sendok teh. Seperti ini ya teman-teman, kurang lebih 5 atau sampai 7 gram ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai raginya atau vernipannya larut ya teman-teman. Kemudian ini akan saya diamkan beberapa saat ya teman-teman, untuk memastikan raginya aktif ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat ini raginya sudah kelihatan bergelembung ya teman-teman, tandanya sudah aktif. Dan saya masukkan 250 gram tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk kembali. Diaduk-aduk semuanya. Kemudian ini saya akan menguleni menggunakan tangan ya teman-teman. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian diuleni menggunakan tangan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget dan tidak ribet teman-teman. Kalau sudah terbiasa membuat roti, sepertinya mudah teman-teman, tidak ribet. Kemudian diuleni pelan-pelan sampai terbentuk menjadi adonan. Nah seperti ini ya teman-teman, tekan balik aja, tidak perlu ngotot. Dan terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering di dalam baskomnya ya teman-teman. Nah seperti ini, tekan balik aja. Dan ini masih kasar ya teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 1 jam ya teman-teman. Dan ini baskomnya saya olesi dengan sedikit minyak ya teman-teman, supaya nanti ketika mengembang tidak lengket di baskom. Kemudian saya letakkan dan ini saya istirahatkan selama 1 jam ya teman-teman. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini adonannya saya letakkan di meja kerja saya. Ini mejanya sudah saya lap bersih ya teman-teman dan sudah kering. Tempatnya mohon maaf ya teman-teman, sempit banget. Kemudian ini adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Tempatnya sempit banget teman-teman, 1 meter kali 70 cm teman-teman, sempit banget. Mohon maaf ya teman-teman, tempatnya seadanya.
Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya bentuk bulat-bulat ya teman-teman, dicubit-cubit seperti ini. Kemudian ini saya rounding ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dironding sampai semua selesai ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Jadi kita bisa membuat camilan sendiri untuk keluarga di rumah ya teman-teman. Tidak harus beli di luar teman-teman. Kalau kita bisa membuat roti sendiri, kita bisa membuat camilan untuk keluarga teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Siapa saja bisa membuatnya teman-teman. Bahannya juga ekonomis banget teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya dapat 8 potong ya teman-teman, 8 bulatan. Kemudian ini akan saya tutup ya teman-teman. Dan saya buat dari yang bulatan yang pertama ya teman-teman. Ini saya ambil bulatan yang pertama, ini saya pipihkan. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Disesuaikan. Nah, seperti ini. Kurang lebih 1 cm ya teman-teman ketebalannya. Kemudian ini saya potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ini saya sisihkan dulu ya teman-teman, karena tempatnya sempit banget. Dan kemudian saya pipihkan satu adonan lagi. Prosesnya sama ya teman-teman untuk ketebalannya. Kemudian saya potong lagi ya teman-teman. Di sini saya ambil yang setengahnya aja yang saya potong, yang setengahnya tidak saya potong ya teman-teman. Ini saya sisihkan dulu dan kemudian ini saya tata seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah semua selesai, kemudian ini akan saya tekan menggunakan sumpit ya teman-teman di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian saya gulung ya teman-teman. Nah, seperti ini, saya gulung seperti ini. Dan hasilnya seperti bunga mawar teman-teman. Satu lagi. Nah, seperti ini. Kelihatan cantik banget teman-teman. Kemudian yang setengahnya saya gulung memanjang seperti ini. Dan saya rounding sampai ukurannya panjang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan-tekan 1 cm 1 cm gitu ya teman-teman, saya tekan-tekan seperti ini supaya nanti hasilnya seperti gerigi. Dan kemudian bunga mawarnya saya lilit lagi dengan adonan yang sudah saya gulung tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya cantik banget tuh teman-teman.
Tuh teman-teman, cantik kan, seperti bunga mawar. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti atau baking paper ya teman-teman. Nah seperti ini, dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian di sini saya siapkan 1 butir telur dan saya tambahkan sedikit susu cair untuk bahan olesannya ya teman-teman. Dan kemudian ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian saya olesi ya teman-teman rotinya dengan kuning telur yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah diolesi tipis-tipis seperti ini supaya hasilnya lembut dan cantik banget teman-teman. Tuh kelihatan seperti bunga mawar yang lagi mekar ya teman-teman. Rotinya cantik banget, diolesi sampai semua selesai. Dan kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya di sini sudah saya siapkan pemanggang saya, dan ini sudah panas. Kemudian saya buka dan wajannya sudah saya kasih garam ya teman-teman supaya wajannya tidak rusak. Kemudian rotinya saya masukkan ya teman-teman, atau loyang yang pertama saya masukkan. Dan kemudian saya tutup. Kemudian saya panggang sampai matang dengan api kecil cenderung sedang. Tentunya dengan disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah beberapa menit kemudian ini saya buka tutupnya dan rotinya sudah matang teman-teman. Hasilnya cantik banget, mekar seperti bunga mawar. Dan kemudian saya tata di atas piring saji. Dan dipanggang, dilakukan sampai semua selesai. Ya teman-teman, caranya sangat mudah dan simpel banget. Nih teman-teman, hasilnya luar biasa. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Saya ambil yang kecil nih teman-teman. Iya teman-teman, tuh lembut banget teman-teman. Nih lihat teman-teman, lembut banget teman-teman sampai ke dalam. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Rasanya juga tidak kalah dengan yang di luaran sana teman-teman. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah untuk keluarga teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.